Saudara, untuk mengetahui lebih jelasnya sudah bergabung Ketua RT 011 Kelurahan Pluit Riang Prasetya. Selamat sore Pak Riang. Beberapa pemilik dan pegawai ruko sempat mendatangi tempat Bapak dan menggelar aksi unjuk rasa. Apa yang mereka tuntut dari Bapak? Baik, mungkin saya harus sampaikan dulu, saya juga tidak ada di lokasi pada saat orang-orang tersebut melakukan demo ya di depan kantor saya. Perlu saya sampaikan bahwa demo yang dilakukan itu harus memiliki dasar hukum. Yang perlu saya sampaikan adalah terkait dengan reklame ataupun spanduk-spanduk yang disampaikan, yang ditujukan kepada saya, berkonsekuensi hukum. Sehingga harus diperhatikan kembali. Perlu saya sampaikan ada dua hal. Satu adalah etika bernegara. Kedua adalah etika bermasyarakat. Etika bernegara adalah kita harus patuh terhadap hukum, patuh terhadap aturan. Bila mana pemilik ruko memang bersalah, perbaiki kesalahannya. Jangan membuat kesalahan baru. Dan jangan menghasut orang-orang yang tidak mengerti permasalahan ini. Saya lakukan ini dari tahun 2019, 2020, 2021, 2022 3 kali saya bikin surat. Kalau dikatakan saya tidak tahu terhadap pelanggaran, salah. Saya tahu persis terhadap pelanggaran itu. Makanya saya laporkan kepada Lurah Pluit dan Camat Penjaringan. Namun tidak ada tanggapan. Lalu saya berkirim surat dengan Bapak PJ Gubernur Heri Budi Hartono, baru ditanggapi pada Januari dan Februari 2023. Kalau pada saat ini ada tindakan eksekusi, itu adalah tindakan tegas atas nama hukum oleh pemerintah. Jadi jangan demonya ke saya selaku RT. Saya ini hanya menjaga lingkungan saya supaya tertib. Gampang aja, keluarkan sertifikat kalian, keluarkan IMB kalian. Ingat, saudara-saudara tadi yang demo di depan kantor saya, satu, kalian demo tidak memiliki hubungan terhadap permasalahan ini. Kalian karyawan, yang dibongkar itu saluran air dan bahu jalan, bukan usahanya, bukan tempat usaha kalian, bukan tempat pekerjaan kalian. Itu mesti tahu. Makanya masyarakat ini harus bisa belajar, terdidik sehingga mengerti sosial seperti apa, lingkungan seperti apa. Bukan asal demo tanpa tujuan. Itu yang perlu saya sampaikan. Dan saya perlu sampaikan lagi bahwa jangan melakukan hal-hal perlawanan atau pembangkangan kepada pemerintah. Pesan saya seperti itu. Iya, Pak Riang, tapi Bapak sudah mengetahui apa yang menjadi tuntutan mereka? Saya tidak ada di tempat, saya tidak ada di lokasi. Hari ini saya masih melakukan pekerjaan rutin saya selaku saya pekerja. Banyak hal-hal yang perlu saya lakukan di luar dari kepentingan-kepentingan yang lain yang saya anggap tidak perlu. Seperti demo tersebut tidak perlu saya tanggapi. Karena yang demo itu juga saya melihat semua dari video YouTube yang saya saksikan. Tidak ada satupun itu warga saya itu. Itu orang-orang dari mana saya nggak jelas. Entah karyawan, entah penghuni, entah siapa, entah orang dari mana saya nggak jelas itu. Tapi dengan... Iya, Pak Riang, sebelum kita lanjutkan, ini pemilik ruko kan masih... Pak Riang, sebelum kita lanjutkan, ini kan pemilik ruko masih menyalahkan Bapak karena katanya sebagian ruko mereka akhirnya dibongkar. Kita dengarkan dulu ya Pak Riang pernyataan mereka ini. Cuma yang kalau mau tertib seharusnya pemerintah kota, jangan hanya kita tentukan, harusnya satu penjaringan, minimal satu penjaringan gitu loh. Kenapa hanya dengan satu laporan satu RT, cuma kita aja yang dibongkar gitu loh, tapi kita pasrah. Ya. Apa pendapat Anda, Pak Riang, terhadap pernyataan dari salah satu pemilik ruko ini? Ya, jadi begini, saya kan lingkupnya kan hanya di lingkungan RT ya Mbak ya. Lingkungan saya RT 11 RW 03 Kelurahan Pluit. Bila mana mungkin saja di tempat lingkungan lain ada juga yang melakukan hal seperti ini. Namun itu kan di luar kewenangan saya, di luar batas teritorial saya. Saya ini cuma RT di lingkungan RT 11 RW 03. Ya jangan membebankan saya kepada lingkungan-lingkungan yang lain. Kalau memang seperti itu saya sepakat, acungin jempol. Silakan berkonsolidasi atau berkomunikasi dengan pihak RT-RT terkait. Lakukanlah seperti apa yang sudah saya lakukan demi kepentingan lingkungan. Bukan membebankan kepada saya untuk membereskan seluruh Jakarta. Saya bukan gubernur DKI Jakarta, Pak. Mohon maaf, saya cuma se-RT 011 RW 03. Lingkup saya cuma RT. Jadi saya perlu sampaikan lagi, saya tegaskan kembali ya. Pelanggaran itu terjadi dari tahun-tahun sebelumnya dan sudah saya laporkan. Bukan saya tidak tahu. Lalu penutup got itu perlu saya sampaikan juga. Awalnya tidak ada penutup got. Mereka tutup rapat-rapat dengan beton. Saya punya dokumennya. Silakan kita bermain di pengadilan. Kalau seandainya Anda menantang saya. Ya dengarkan lagi.
silakan bermain di pengadilan bila Anda menantang saya selaku ketua RT dan selaku pribadi. Saya punya bukti kuat. Anda tutup itu, Anda masukin puing itu, menyamarkan seakan-akan saluran airnya nggak ada di tepi kiri kanan ruko itu. Saya yang bongkar dengan tim saya, itu terlihat jelas bahwa itu sengaja ditutup puing supaya tidak tampak saluran airnya. Kemudian Anda melakukan penyerobotan bahu jalan. Saya sudah tahu, tapi kapasitas saya RT, saya hanya melaporkan kepada Lurah Pluit dan Camat Penjaringan. Berulang-ulang dokumentasi saya lengkap. Ayo kita adu fakta. Bukannya saya nggak tahu sebagai RT, saya tahu persis pelanggaran itu. Tapi kapasitas saya hanya melapor, tidak bisa menindak. Kalau hari ini, saat ini ada penindakan, itu adalah kewenangan dari pemerintah. Betul kan? Bukan karena saya yang meminta-minta atau di awal-awal. Toh buktinya di tahun 2019, 20, 21 tidak ditindaklanjuti. Lalu sekarang ditindaklanjuti. Karena bisa berdampak terhadap lingkungan. Satu, perlu saya tambahkan ya Mbak ya. Lingkungan Muara Karang ini khususnya itu lebih rendah 1,5 meter sampai 2 meter dari permukaan sungai. Kita memiliki 2 sungai dengan 13 kanal yang ada di DKI Jakarta ini yang tumplek masuk semua ke lingkungan kami di Muara ini. Dulu kami adalah ini rawa. Jadi kalau seandainya saluran air itu tertutup, kami hanya mengandalkan pompa air yang terdiri dari 8 pompa air di Kelurahan Pluit ini. Ada pompa air RW 03, ada pompa air RW 017, 012, 014, 015, 010, 08, 02. 8 rumah pompa ini kalau dimatikan dalam waktu 4 jam pada saat curah hujan, silakan, banjir nggak Muara Karang. Jadi kalau kemarin dilihat buka tutup got, ada warga yang lihat, ini buktinya nggak banjir. Nggak banjir karena pada bulan Agustus dan Desember 2022, saya beserta Dinas Sumber Daya Air Kecamatan Penjaringan sudah membongkar beton-beton yang kalian tutup dengan keramik. Sama sekali nggak kelihatan itu lantainya. Baik. Saya punya dokumennya. Baik. Saya punya dokumennya. Itu bolong-bolong itu saya yang melakukan. Bolong-bolong rongga-rongga untuk kontrol itu. Saya bersama SDA Kecamatan Penjaringan, demikian Bu. Iya, kita nanti ngobrol lagi setelah jeda ya Pak Riang. Mohon jangan dimatikan teleponnya. Kami masih akan meminta pendapat Bapak mengenai ruko penyerobot jalan yang dibongkar ini. Kita masih bersama Ketua RT 011 Kelurahan Pluit, ada Pak Riang Prasetya. Pak Riang masih ya mendengarkan suara saya. Ya. Pak Riang, ini Ya, masih. kan Ya. pemilik ruko mengaku telah memberikan sumbangsi terhadap perbaikan saluran got untuk mengatasi banjir. Kita dengarkan lagi ya Pak pernyataan pemilik ruko ini. Terapi ini jalan ini kita sumbangsi dari kita, dari warga, ya kan? Saluran got warga yang sumbang, yang bikin sendiri untuk mengatasi banjir. Udah rapi gini, kita udah tata bagus, kenapa mau dihancurkan sama Pak RT ini gitu, mau dirusak sama Pak RT ini. Ini tempat kuliner. Ya dong, tempat kuliner wajar pasti macet Bu, kalau makanan enak kan Bu. Ya, daerah dirapi kok dia mau rusakin gitu loh. Maksud tujuannya apa gitu. Baik, Pak Riang, ini bagaimana pendapat Bapak tentang pemilik ruko yang mengaku sudah memberikan sumbangsi terhadap perbaikan saluran got? Baik, mungkin saya harus menjawab dulu lah ya. Soal perbaikan saluran saluran air di sepanjang jalan lingkungan saya itu dilakukan waktu itu oleh pihak sumber daya air tingkat kecamatan dan saya selaku ketua RT 011 ya. Pada saat melakukan normalisasi saluran air itu ya, itu kita tidak minta secara langsung kepada para pemilik. Jadi yang berbicara tadi tolong nanti ketemu saya, kapan Anda memberikan dana untuk saluran air. Kalau perbaikan jalan ya, kalau untuk saluran air Anda perbaiki sendiri kapan. Tapi saya bisa membuktikan dengan dokumen saya bahwa perbaikan saluran air itu adalah kami lakukan bersama sumber daya air. Dengan dana yang kami miliki dari swadaya yang sudah ada. Itu kami minta kepada pengurus RW dan sudah kami jelaskan. Tidak ada satu persatu kami minta kepada warga, itu yang penting. Yang kedua, jangan membalik-balikan fakta atau berkelit-kelit. Yang saya permasalahkan selaku ketua RT adalah saluran air, bahu jalan. Itu bukan milik kalian. Jadi jangan beralibi yang macam-macam. Kalau kalian merasa memang saluran air ada milik kalian, bahu jalan adalah milik kalian, hari ini tidak terjadi eksekusi penertiban. Karena penertiban dari tingkat pemerintah itu pasti memiliki dasar hukum yang kuat, baru dapat dilakukan. Dengan dilihat berdasarkan fakta di lapangan.
dengan dilihat berdasarkan fakta-fakta hukum berupa dokumen yang mereka miliki, batas-batas yang memang menjadi hak mereka dan hak milik negara prasarana umum, itu sudah jelas. Jadi kalau sekarang yang ditertibkan adalah saluran air dan bahu jalan, kenapa mesti komplain? Kenapa mesti berbuat sesuatu hal yang salah? Ingat ya, jangan melakukan kesalahan atas kesalahan yang sebelumnya. Jadi kesalahan itu harus diperbaiki, bukan membuat kesalahan baru, gitu loh. Ya, berarti Pak Riang ini kan pemilik ruko ada yang menolak, ada pula yang meminta perpanjangan waktu untuk membongkar secara mandiri. Ini bagaimana pendapat Bapak? Saya mungkin berpendapat seperti ini aja lah, simpelnya lah ya. Dalam hal penertiban ini kan semua sudah direncanakan dan sudah dimatangkan prosesnya dan tahap-tahapannya oleh tingkat pemerintah, dalam hal ini adalah Wali Kota Jakarta Utara beserta jajarannya di tingkat kecamatan dan kelurahan. Nah, mengenai permasalahan ada keinginan untuk menunda, ada keinginan untuk hal-hal yang lain, itu pasti ada pertimbangan dari pemerintah. Kenapa tidak dilakukan penundaan? Kalau memangnya kemarin dikasih waktu 4 hari, kan itu sudah terlihat. Ada tidak cuma segelintir saja yang pura-pura ketik-ketik keramik, ya kan, menunggu dulu, kan gitu. Nah kalau sekarang ada penertiban seperti ini, gampang simpelnya Pak. Ya saya berharap nih kepada semua warga-warga saya nih ya, saya tidak bermusuhan kepada seluruh penghuni yang ada di Ruko Jet 4 Utara dan Blok Jet 8 Selatan. Saya tidak bermusuhan kepada pengusaha-pengusaha di Blok Jet 4 Utara dan Blok Jet 8 Selatan. Tapi yang saya concern adalah prasarana umum, saluran air, bahu jalan. Itu aja. Saya tidak memusuhi kalian. Tapi kalau itu ditindak oleh pemerintah karena sudah ada dasar hukumnya, telah terbukti adanya pelanggaran, baru bisa diadakan penertiban, kan seperti itu. Berarti ini sudah benar ya Pak Riang, langkah pemerintah Kota Jakarta Utara untuk melakukan pembongkaran hari ini? Jadi begini Ibu, kalau saya sampaikan juga bahwa negara ini kan memiliki fondasi hukum yang memang harus ditegakkan. Tidak mungkin pemerintah dalam hal ini bertindak kepada satu hal atau satu permasalahan dengan semena-mena. Nggak mungkin, pasti harus memiliki dulu kajian tahapannya, ya kan, survei ke lokasi, lalu dilihat lagi apakah ada dasar-dasar hukumnya, lalu di-compare lagi dengan pelanggaran-pelanggaran. Ternyata match antara apa yang didapat informasi dan dokumen yang didapat oleh pemerintah dengan apa fakta di lapangan, ternyata match, itu ada pelanggaran, maka dilakukanlah penertiban. Jadi kalau permasalahan tepat atau tidak tepat, pemerintah pasti melakukan hal yang tepat bila mana sudah ditemukan fakta-fakta di lapangan bersesuaian dengan dokumen yang mereka miliki. Baik. Seperti itu. Baik, ya Pak Riang, kan? semoga permasalahan ini cepat teratasi, cepat selesai dan berjalan dengan semestinya. Baik. Terima kasih banyak Pak Riang Prasetya sudah bergabung bersama kami di Kompas TV. Selamat sore, selamat bertugas kembali Pak Riang. Terima kasih.